warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aryadi, mahasiswa Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang hal-hal yang mengenai kurikulum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, dimulai dari pembahasan yang pertama, yakni definisi kurikulum. Sebagaimana yang terdapat dalam buku yang pernah saya baca, yang menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lanjut, konsep dasar kurikulum. Dan setelah mempelajari, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian kurikulum. Selanjutnya, membandingkan pengertian kurikulum dari beberapa ahli kurikulum, menjelaskan keterkaitan dimensi kurikulum dengan berbagai pengertian kurikulum, menjelaskan fungsi kurikulum, dan menginterpretasikan peranan kurikulum. Selanjutnya, dengan pengertian dan definisi kurikulum, maka diharapkan mahasiswa bisa mengambil suatu pelajaran untuk dijadikan sebagai suatu patokan atau pegangan nanti jika sudah lulus dan terjun ke dunia pendidikan. Selanjutnya, behaviorisme adalah sebuah pandangan yang menganggap seorang pembelajar pada dasarnya adalah pasif dalam menanggapi rangsangan lingkungan. Pembelajar sebagai kertas putih atau yaitu tabula rasa. Perilakunya dibentuk melalui penguatan positif atau negatif. Penguatan positif dan negatif ini meningkatkan probabilitas bahwa perilaku tersebut akan terjadi lagi. Sebaliknya, hukuman atau baik positif maupun negatif kemungkinan berkurang bahwa perilaku itu akan terjadi lagi. Selanjutnya, kognitivisme berfokus pada aktivitas mental batin, membuka kotak hitam diri pikiran manusia yang berharga dan diperlukan berpikir, menyimak keingintahuan dan pemecahan masalah. Inilah yang perlu dieksplorasi. Pengetahuan dilihat sebagai suatu skema atau simbolis konstruksi mental. Belajar didefinisikan sebagai perubahan dalam skema pembelajar. Humanisme, paradigma yang muncul pada 1960-an, berfokus pada kebebasan manusia, martabat, dan tensi. Sebuah asumsi pusat humanisme menurut Huit 2001 adalah bahwa orang-orang bertindak dengan niat dan nilai-nilai. Hal ini kontras dengan pengertian perilaku instrumental conditioning atau yang berpendapat bahwa semua perilaku adalah hasil dari penerapan konsekuensi. Dan psikolog kognitif berkeyakinan bahwa pengetahuan menemukan atau membangun makna merupakan pusat belajar. Humanisme juga percaya bahwa perlu untuk mempelajari manusia secara keseluruhan, terutama sebagai seorang individu yang tumbuh dan berkembang di atas usia. Maka humanisme mengkaji studi tentang diri, motivasi, dan tujuan bidang minat tertentu. Perencanaan kurikulum menurut Omar Hamalik yakni suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar, belajar, serta penelaah keaktifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah tujuan yang diharapkan. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Metode yang digunakan untuk
Untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, bahan materi yang akan disajikan, cara penyampaiannya, persiapan alat atau media yang digunakan. Selanjutnya yang terakhir, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Itu penjelasan mengenai kurikulum. Baiklah, mungkin sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Laqad yurja li jarahi syaifi bu'ah walabur al-majarah al-lisan. Jikalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun jikalau lisan melukai hati kemana obat hendak dicari. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.